Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kita akan membawakan satu kisah dari Kenanga Kinasih. Kisahnya keren banget ya. Tapi kita sebelum masuk ke dalam kisahnya, kami ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Karena kehadiran teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Gak pakai lama-lama lagi ya, gak pakai berbasa-basi lagi. Langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya mode horor on. Ruang rahasia di rumah makan si bos. Jember, Jawa Timur, pertengahan tahun 2023. Putri berdiri di depan rumahnya, menghirup udara pagi yang segar di desa kecilnya. Pagi itu suasana rumahnya sangat tenang. Hanya terdengar suara burung berkicau dan gemerisik daun tertiup angin. Di kejauhan, terlihat ladang-ladang hijau yang selama ini menjadi pemandangan sehari-hari Putri. Setelah berpamitan dengan keluarga, Putri lalu berangkat menuju terminal bus dengan membawa sebuah koper besar dan tas ransel kecil. Dia hanya mengenakan baju kemeja putih dan celana jeans yang menjadi pakaian favoritnya. Terminal bus itu ramai dengan suara mesin kendaraan, orang-orang yang berbicara, dan para pedagang asongan yang menjajakan dagangannya. Putri mencari bus yang akan membawanya ke kota Jakarta, tempat yang selama ini hanya pernah ia dengar dari cerita maupun berita. Perjalanan menuju Jakarta memakan waktu yang cukup lama. Sepanjang perjalanan, Putri duduk di dekat jendela memandangi pemandangan yang terus berganti dari pedesaan hijau hingga gedung-gedung tinggi yang mulai tampak ketika mendekati ibu kota. Perasaannya campur aduk antara cemas dan juga penasaran. Jakarta adalah kota besar yang tak pernah ia kunjungi sama sekali selama ini. Namun kota itu jugalah yang menjadi sumber harapannya. Sesampainya di Jakarta, Putri sedikit terkejut dengan keramaian kota ini. Jalanan penuh sesak dengan kendaraan, orang-orang berjalan cepat seolah mengejar waktu, suara klakson bersautan. Dia turun di terminal bus yang besar dan langsung mencari alamat kos yang sudah didapatkannya dari seorang kenalan. Dengan menggunakan ojek online, Putri menuju kawasan kos di daerah Tanah Tinggi, sebuah area yang terkenal dengan banyaknya tempat tinggal untuk para perantau seperti dirinya. Kamar kos yang ia tempati sederhana namun cukup nyaman, terdiri dari sebuah tempat tidur, meja kecil, dan lemari pakaian. Dindingnya berwarna putih dengan beberapa hiasan sederhana. Setelah meletakkan koper maupun tas, Putri lalu duduk di tepi tempat tidurnya. Ia menatap sekeliling kamar, meresapi kenyataan bahwa kini dirinya sudah berada jauh dari rumah. Keesokan harinya Putri mulai mencari pekerjaan. Ia berjalan dari satu restoran ke restoran lain, menyerahkan surat lamaran dengan harapan bisa diterima sebagai pelayan. Berbekal informasi dari internet dan juga saran beberapa orang yang ditemuinya, Putri mengunjungi berbagai restoran di pusat perbelanjaan dan juga kawasan bisnis. Akhirnya setelah beberapa hari mencari, Putri diterima bekerja di sebuah restoran kecil di pusat kota. Restoran itu tidaklah terlalu besar, tetapi cukup ramai pengunjung. Putri mengenakan seragam pelayan, berupa baju putih dan celemek hitam. Ia mulai belajar berbagai tugas yang harus ia lakukan. Dia harus melayani pelanggan dengan ramah, mengantarkan makanan, serta membersihkan meja dengan cekatan. Meskipun pekerjaannya sebagai pelayan cukup berat dan juga melelahkan, Putri merasa bersyukur UMR Jakarta sudah lebih cukup untuknya bertahan hidup di kota besar itu. Sebagian uangnya juga bisa ia sisihkan untuk selanjutnya dikirimkan ke kampung.
Awal-awal tinggal di Jakarta, Putri sempat kewalahan. Di sini tidak ada lagi suara ayam berkokok atau gemerisik daun di kebun. Sebaliknya, ia terbangun oleh suara klakson kendaraan dan hiruk-pikuk kota yang sudah mulai ramai sejak dini hari. Dia lebih sering menghabiskan waktu luang di dalam kamar sambil menatap foto keluarga yang ia letakkan di meja kecil. Foto itu menangkap momen kebersamaan mereka di depan rumah dengan senyum lebar dan latar belakang hamparan sawah hijau. Ingat ya Put, kamu itu nanti tinggal jauh dari keluarga. Jangan lagi bersikap seenaknya seperti saat di sini ya. Itulah yang dikatakan Bapak ketika Putri berpamitan pergi. Putri juga masih mengingat percakapan terakhir dengan sang ibu sebelum ia berangkat ke Jakarta. Ibunya sempat menolak keras keputusannya untuk merantau, khawatir akan keselamatannya sebagai anak perempuan yang akan tinggal sendirian di kota besar tanpa kenalan. Namun, Putri pun berhasil meyakinkan sang ibu bahwa ia akan baik-baik saja. Dia terus menekankan bahwa ini adalah kesempatannya untuk mengubah nasib keluarga mereka yang selama ini selalu kekurangan. "Halo Bu, ini Putri," ujarnya ketika ia menelpon ibunya. "Uang kiriman Putri apa sudah sampai Bu?" Terdengar sahutan tak jelas dari seberang telepon sana. Putri meringis kecil, ibunya pasti sulit mencari sinyal sehingga suaranya tak terdengar jelas. Tapi itu sudah cukup bagi Putri. Meskipun sering kali terganggu suara kemeresak yang mengganggu, setidaknya dia bisa mendengar suara orang tua dan juga adik-adiknya. Di akhir telepon, ia kembali berjanji akan mengirimkan uang lagi setelah menerima gaji dari tempatnya bekerja. Ya, meskipun tidak banyak, setidaknya itu cukup untuk membeli keperluan sekolah dua orang adiknya. Besar sekali harapan Putri untuk terus bekerja di tempat tersebut. Sudah ada banyak rencana yang sudah dirancangnya untuk masa depan. Kelak, Putri akan menggunakan uang simpanannya demi mendaftar di perguruan tinggi. Dia sadar dirinya tak akan bisa menjadi pelayan untuk selamanya. Jadi, mumpung usia Putri masih muda, dia akan berusaha untuk melanjutkan pendidikan. Akan tetapi, harapan hanyalah menjadi harapan. Putri tak bisa bertahan lama di pekerjaan yang didapatkannya dengan susah payah tersebut. Pagi itu, Putri sedang membersihkan meja terakhir di restoran ketika manajer memanggilnya ke kantor. Suasana terasa tegang dan karyawan lain pun saling bertukar pandang penuh tanda tanya. "Ada apa?" bisik Putri pada kasir yang baru saja datang. Rekan kerjanya itu menatap Putri dengan tatapan kosong. "Yang mana gue tahu? Lo lihat sendiri kan gue baru datang." Apa kita naik gaji? Putri berharap itu yang membuat mereka semua dipanggil datang. Rekan kerja Putri menggeleng. "Kayaknya bukan deh." Di dalam kantor, manajer dengan wajah murah mengabarkan bahwa restoran harus tutup karena masalah keuangan. Seruan terkejut terdengar dari para karyawan karena mereka tak pernah mengira jika restoran itu akan bangkrut. Putri mendengarkan dengan hati yang berat saat ia mencerna berita buruk ini. Dia memang diberikan sedikit uang pesangon yang tentu saja tidaklah cukup untuk jangka panjang. Setelah keluar dari kantor manajer, Putri lalu berdiri di depan restoran yang selama ini menjadi tempatnya bekerja. Ia menatap papan nama restoran dengan perasaan campur aduk antara sedih, kecewa, dan juga bingung. Jalanan di luar restoran tetap ramai, namun bagi Putri semuanya terasa sepi dan hampa. Ia tahu bahwa mencari pekerjaan baru di Jakarta bukanlah hal yang mudah, apalagi dengan kondisi ekonomi yang sedang tidak menentu. Hari-hari berikutnya, Putri menghabiskan waktu mencari pekerjaan baru. Ia berjalan dari satu tempat ke tempat lain, mengirimkan lamaran dan menghadiri wawancara. Akan tetapi tak satu pun lamarannya yang berhasil. Uang pesangonnya pun semakin menipis sehingga Putri harus mengambil keputusan sulit untuk pindah ke kos-kosan yang lebih murah. Putri menemukan sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota. Kamar itu baru saja ditinggalkan oleh penyewa sebelumnya. Saat pertama kali masuk,
Putri merasakan perasaan yang tidak enak. Dinding kamar itu kusam, hanya ada satu jendela kecil yang menghadap ke gang sempit. Lantainya berdebu, dan tidak ada perabotan selain sebuah tempat tidur lipat yang sudah usang. Putri duduk di tepi tempat tidur, menatap sekeliling dengan mata yang berkaca-kaca. Semua barang miliknya yang tersebar di lantai terasa seperti pengingat betapa jauh dirinya dari rumah yang nyaman di kampung halaman. Malam itu, Putri terjaga hingga larut karena merenungi nasibnya dan memikirkan apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Tangannya sering memegang ponsel, ragu-ragu untuk menelpon ibunya. Dia tidak ingin membuat ibunya khawatir, tetapi perasaan rindu dan kesepian semakin kuat. Akhirnya, suatu malam ia menelpon ibunya, dan suara lembut di seberang telepon membuat air matanya tumpah. Ia menceritakan semuanya, kesulitan mencari pekerjaan, kontrakan baru yang sempit, dan ketakutannya akan masa depan. Ibunda Putri mendengarkan keluh kesah anaknya dengan sabar. Dia tidak menyela, hanya membiarkan anak sulungnya itu mengeluarkan semua kegundahan yang dia rasakan. Setelah Putri puas meluapkan kekhawatirannya, barulah sang ibu berbicara. "Dok, ojo lali, kita itu masih punya Allah. Sholat, dok. Ibu yakin kamu itu sudah lama ndak sholat kan?" Tebakan ibunya memang benar. Putri yang terlena dengan kesibukan kerjanya serta pergaulan Jakarta yang tak pernah kenal waktu membuatnya sempat melalaikan sholat. Putri menangis lagi. Ia membenarkan apa yang dikatakan ibunya barusan malam itu. Setelah mengakhiri percakapan dengan ibunya, Putri pun mendirikan sholat malam. Dipasrahkannya semua masalah yang kini ia hadapi. Hari-hari berikutnya, Putri mencoba bangkit dari keterpurukan. Ia membersihkan kontrakan kecilnya, merapikan barang-barang yang ada, dan menata ruang sempit itu agar lebih nyaman. Meskipun kesulitan seringkali datang, Putri tidak menyerah. Ia mengingat tujuan awalnya datang ke Jakarta adalah untuk mengubah nasib dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya di kampung halaman. Setelah menghabiskan hari dengan membereskan kontrakannya yang baru, Putri memutuskan untuk keluar dan menghirup udara segar. Ia berjalan keluar kontrakan dan melihat sekeliling, mencoba membiasakan diri dengan lingkungan barunya. Gang sempit itu dihiasi tanaman dalam pot dan beberapa anak-anak yang bermain di sudut jalan membuat suasana terasa sedikit lebih hidup. Di sebelah kontrakannya, Putri melihat seorang wanita yang seumuran dengannya sedang menyapu halaman depan. Perempuan itu nampak ramah dengan senyum yang tak lepas dari wajahnya. Putri mengumpulkan keberanian. Ia mulai berjalan mendekat. "Hai Mbak," sapa Putri dengan sedikit gugup. Dia merasa riku karena logat Jawanya masih terdengar begitu kental. Perempuan itu menoleh dan membalas senyum Putri. "Hai, kamu penghuni baru di sini ya?" "Iya, baru pindah beberapa hari lalu. Perkenalkan, nama saya Putri," jawab Putri. "Oh, aku Sari. Senang bertemu denganmu, Putri. Gimana? Betah nggak di sini?" tanya Sari sambil meletakkan sapunya. Putri tersenyum kecil, merasa sedikit lega karena mendapat sambutan yang ramah. "Masih menyesuaikan diri. Baru aja pindah dari kontrakan lama karena tempat kerjaku tutup." "Oh, ya ya. Aku ngerti kok. Aku juga pernah ngalamin hal yang sama. Susah ya cari pekerjaan di Jakarta," kata Sari dengan nada pengertian. Kamu sendiri udah ada rencana mau kerja di mana gitu nantinya?" Putri menghela nafas, merasa beban di dadanya sedikit berkurang karena bisa berbicara dengan seseorang. "Masih belum ada, Mbak. Ini masih nyebar lamaran, tapi belum juga ada panggilan. Pekerjaan terakhirku jadi pelayan di restoran, tapi sayang restorannya bangkrut. Katanya karena bosnya punya utang banyak." Sari mengangguk-angguk. "Wah, betulan sekali. Di dekat sini ada restoran yang sedang mencari pelayan baru. Tempatnya nggak jauh sih, dan menurutku cocok buat kamu. Mau aku bantu rekomendasikan nggak?" Putri terkejut, matanya berbinar. "Beneran Mbak? Mau Mbak? Mau banget kalau memang Mbak mau ngenalin ke pemilik restonya. Ya, aku sih nggak kenal sama yang punya sih, tapi karyawannya kebetulan teman baikku.
Ngobrol di dalam aja yuk, aku buatin teh dulu, ajak Sari sambil tersenyum. Mereka berdua lalu masuk ke rumah Sari yang sederhana namun nyaman. Ruang tamunya bersih dan tertata rapi dengan beberapa foto keluarga yang tergantung di dinding. Sari pun segera menuju dapur dan kembali dengan dua cangkir teh hangat. Mereka duduk di sofa. Putri merasa sedikit lebih tenang dengan suasana yang hangat dan ramah. Jadi gimana? Gimana ceritanya kamu bisa pergi ke Jakarta, Put? Tanya Sari memulai percakapannya. Putri lalu menceritakan perjalanannya dari Jawa Timur, alasannya merantau, dan juga tantangan yang dihadapinya sejauh ini. Sari mendengarkan dengan penuh perhatian. Sesekali ia mengangguk dan memberikan komentar. Aku ngerti banget sih gimana rasanya, Put. Aku juga dulu juga datang dari luar kota untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Awalnya tahu nggak, aku tuh nangis terus tiap hari karena nggak tahan, pengen pulang kampung terus. Ya tapi lama-lama akhirnya betah juga. Sekarang malah kecantol sama orang Jakarta, kata Sari sambil menunjuk foto pengantinnya. Udah nggak ada alasan deh buat bilang nggak betah lagi. Oh, dapat suami orang Jakarta ya Mbak? Tanya Putri. Betawi tulen, saut Sari sambil tertawa kecil. Oh iya, besok kamu datang agak siangan aja ya. Tempatnya juga bukannya sore hari kok. Jadi percuma kalau datang ke sana pagi-pagi. Hmm, aku kira-kira pakai baju apa ya Mbak? Putri bertanya sambil mengingat-ingat apakah pakaiannya sudah disetrika untuk pergi melamar besok. Pakai apa aja boleh kok, asal jangan pakai daster. Sari yang gampang akrab itu lagi-lagi tertawa. Tempatnya juga nggak terlalu formal sih Put. Ya daripada dibilang restoran sebenarnya sih bisa dibilang ya kayak warung makan pinggir jalan gitu. Tapi jangan salah, tempatnya itu selalu rame loh, gak pernah sepi. Putri mengangguk, baginya tidak masalah, asalkan ia mendapat pekerjaan dengan gaji yang layak. Keesokan harinya, Putri dan Sari berjalan menuju rumah makan yang dimaksud. Letaknya memang tidak terlalu jauh dari kontrakan mereka, hanya sekitar 15 menit bila ditempuh dengan berjalan kaki. Saat mereka tiba, Putri melihat tempat itu memang sangat ramai. Bahkan ada belasan orang yang rela antri di luar warung. Sari lalu memperkenalkan Putri kepada temannya. Dia juga menjelaskan Putri bersedia bekerja keras tanpa banyak mengeluh. Dan tepat seperti yang dikatakan Sari, tempat itu memang sedang membutuhkan banyak karyawan. Bahkan Putri pun langsung disuruh bekerja di keesokan harinya. Putri tentunya menerima kesempatan itu dengan senang hati. Keesokan harinya, dia datang tepat waktu, berpakaian rapi sehingga enak dipandang. Teman Sari yang memperkenalkan namanya dengan nama Arif itu segera merinci berbagai pekerjaan yang harus dilakukan Putri. Di sini kerjaan gak ada habisnya Put. Selain ngantar pesanan, lu juga harus rajin membersihkan meja. Jangan sampai pelanggan kesel karena disuruh makan di tempat yang kotor, ujar Arif cepat. Tapi di sini enak, kita bisa makan sepuasnya. Arif menunjuk deretan lauk yang sudah siap goreng. Dan kalau lu mau nginep, ada juga mes yang disiapkan khusus buat karyawan. Mata Putri berbinar-binar mendengar ada mes gratis yang disiapkan untuk karyawan. Ya, itu sangat berarti untuknya karena ia pun bisa menyimpan uang lebih banyak. Arif pun mulai menjelaskan peraturan kerja di sana. Mulai dari jam kerja, tata cara melayani pelanggan hingga prosedur keamanan. Putri mendengarkan dengan seksama, mencatat poin-poin penting di buku catatannya. Kemudian, Pak Arif menunjuk ke sebuah pintu yang ada di dekat dapur belakang. Pintu itu tampak biasa saja, namun terlihat sangat kokoh dan terkunci rapat. Oh iya, ada satu lagi nih yang hampir kelupaan, kata Arif dengan nada lebih serius. Nah, lo lihat kan ruangan yang tertutup itu? Jangan sekali-kali lu masuk ke situ. Apapun alasannya. Putri di sini sedikit terkejut, namun segera mengangguk mengerti. Apa itu ruangan pribadi bos? Arif menggaruk dagunya. Wah, gak yakin sih. Tapi dari dulu bos tuh selalu ngingetin karyawan di sini supaya jangan masuk ke sana. Putri merasa penasaran, tetapi ia berhasil menahan diri untuk tidak bertanya lebih lanjut. Baik mas, aku janji nggak bakal deket-deket ke sana. Ya kagak gitu juga konsepnya Put. Kalau nggak deket-deket saja berarti lu jauh dari dapur dong. Arif meringis. Intinya lu jangan sampai masuk.
atau ngintip do aja. Kalau cuma lewat atau seliweran di sana sampai ratusan kali juga gak masalah. Kayak kuntilanak dong kalau hobi seliweran Mas. Putri menanggapi candaan Arif dengan cepat. Ia mulai merasa nyaman karena Arif ternyata bukanlah orang yang terlalu kaku. Setelah pertemuan singkat, Arif pun mengajak Putri berkeliling di sana. Dia memperkenalkan karyawan lain dan menunjukkan setiap sudut rumah makan. Tugas pertama Putri adalah membantu di dapur, tepatnya mempersiapkan bahan makanan dan memastikan kebersihan area dapur. Putri pun bekerja dengan penuh semangat, mengikuti instruksi dari senior yang telah lebih dulu masuk di sana. Meskipun hari itu penuh tantangan dan cukup melelahkan, Putri senang karena ia bisa kembali bekerja. Selama bekerja, rasa penasaran tentang ruangan tertutup itu tetap ada di benaknya. Setiap kali dia lewat sana, Putri selalu saja melirik karena merasa ada sesuatu yang misterius di balik pintu itu. Namun, Putri akan selalu ingat pesan dari Arif dan ia pun memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya. Ia tetap fokus pada pekerjaannya dan memastikan setiap tugas dilakukan dengan baik. Di malam harinya, setelah rumah makan mulai sepi dari pelanggan, Putri lalu duduk di kursi belakang dapur menikmati secangkir teh hangat. Kaki dan tangannya terasa pegal, berbanding terbalik. Hatinya lega karena telah melewati hari pertamanya dengan baik. Ia lalu mengirimkan pesan singkat kepada Sari, mengucapkan terima kasih atas bantuannya. "Gimana rasanya pertama kerja di sana?" tanya Sari di WhatsApp. "Capek sih Mbak, tapi seru. Makasih banyak loh Mbak," balas Putri cepat. Mending capek kerja daripada capek nggak punya duit. Sari membalas dengan emot tertawa berderet. Putri tertawa juga melihat balasan dari Sari. Namun apa yang dikatakan teman barunya itu juga tidak salah. Lebih baik badan yang lelah daripada pusing karena tak punya uang. Tanpa terasa, sebulan pun telah berlalu semenjak Putri mulai bekerja di rumah makan yang menonjolkan aneka sambal sebagai menu andalan mereka itu. Tempat itu cukup ramai, terutama di malam hari dan Putri pun mulai terbiasa dengan ritme kerja yang padat. Hanya saja, ada beberapa kejadian aneh yang ia alami selama bekerja di sana. Kejadian-kejadian yang sulit dijelaskan apalagi dipercaya oleh banyak orang. Suatu malam, suasana rumah makan masih sibuk meskipun jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Para pelanggan datang silih berganti. Putri pun sibuk melayani mereka dengan senyum ramah walau kakinya sudah terasa pegal karena harus terus berdiri sejak berjam-jam lalu. Di tengah kesibukannya, ponsel Putri bergetar. Sebuah pesan masuk dari ibunya yang memintanya untuk menelpon. Putri celingukan, ia mencari Arif. Ia ingin meminta izin sebentar untuk mengangkat telepon sekaligus istirahat sebentar. Arif yang kala itu sedang ada di meja kasir segera mengangguk. Ia memberikan izin kepada Putri yang ingin rehat sejenak. Gadis dengan rambut diikat ekor kuda itu memutuskan untuk pergi ke samping ruangan yang ada di dekat dapur. Tempat itu biasanya sepi dan jarang sekali dilewati orang sehingga cocok untuk berbicara tanpa terganggu. Ia mengeluarkan ponsel dari saku celana dan langsung menelpon ibunya. "Halo Bu, kenapa tiba-tiba minta ditelepon?" tanya Putri dengan nada khawatir. "Apa ada yang sakit Bu?" "Assalamualaikum Put," jawab ibunya dengan suara lembut yang selalu saja menenangkan Putri. Putri tersipu malu karena ia yang tak sempat mengucapkan salam terlebih dahulu. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabanku lengkap kan Bu?" "Halah, kamu ini malah ngece," sahut ibunya yang sedikit mangkal. "Piye kabarmu Duk? Sehat toh?" "Alhamdulillah Bu sehat. Di sini aku juga tambah gemukan. Mas Arif yang jadi seniorku itu nyuruh mangan terus Bu." Mereka lalu berbicara tentang keseharian masing-masing. Putri merasa nyaman bisa berbagi cerita dengan ibunya. Ia lalu menyandarkan tubuh di samping ruangan terlarang itu sambil sesekali tersenyum mendengar suara ibunya. Namun tiba-tiba saja ibunya berkata dengan nada khawatir, "Dok, itu siapa sih teriak-teriak? Kok ada perempuan yang manggil-manggil kamu? Suaranya itu seperti dari dekat loh. Bosmu bukan?" "Ibu kelamaan ya nelpon kamu. Bos kamu marah ya?" Putri terdiam sejenak. Ia sendiri tidak mendengar suara apapun selain suara ibunya di telepon. "Ibu salah dengar kali. Di sini sepi kok.
Udah ada yang teriak-teriak, jawab Putri sambil melirik ke sekitaran untuk memastikan bahwa tidak ada orang di sana. Barusan ibu denger ada suara perempuan manggil-manggil kamu. Seperti lagi marah gitu, nesu-nesu ndak jelas, kata ibunya dengan cemas. Putri mulai merasa bulu kuduknya merinding. Ia menelan ludah karena mendadak saja merasa takut berdiri seorang diri di tempat itu. Mungkin ibu salah denger. Di sini benar-benar tidak ada siapa-siapa loh bu, kata Putri berusaha terdengar tenang. Ya ibu cuma khawatir aja dok. Sudah, kamu hati-hati ya di sana, kata ibunya. Jangan bikin ulah. Ingat, kamu itu cuma sendirian di sana. Putri segera mengakhiri pembicaraan dengan cepat, merasa tidak nyaman dengan situasi yang semakin aneh. Iya bu, aku pasti akan hati-hati. Bu, aku balik kerja sekarang ya bu. Nanti kita ngobrol lagi. Setelah menutup telepon, Putri berdiri sejenak untuk menenangkan diri. Ia menatap pintu ruangan yang tertutup rapat itu. Lalu entah mendapat dorongan dari mana, tiba-tiba saja ia menempelkan daun telinganya di daun pintu tersebut, berharap ia dapat mendengar suara dari dalam sana. Akan tetapi akal sehat Putri pun segera kembali. Ia bergegas kembali ke depan, mengangguk pada Arif untuk memberitahunya bahwa ia sudah bisa mulai bekerja lagi. Selama sisa malam itu, Putri tidak bisa menghilangkan perasaan tidak nyamannya. Setiap kali ia melintasi ruangan tersebut, bulu kuduknya selalu berdiri. Meskipun begitu, dia berusaha keras untuk tidak menunjukkan rasa takutnya kepada rekan-rekan kerjanya. Ketika malam berakhir dan rumah makan tutup, Putri merasa lega bisa pulang. Selama seminggu, Putri masih selalu memandangi ruangan itu dengan tatapan penasaran. Dia ingin tahu apa yang membuat ruangan itu menjadi terlarang, tetapi ia juga takut bertanya pada yang lain. Selama bekerja di sana, Putri sudah seringkali mendengar berbagai rumor yang mengatakan tentang kelezatan makanan di tempat yang bekerja. Putri memang membuktikan sendiri masakan di tempat itu sangat enak. Dia yang dulu memiliki badan kurus, kini mulai berisi karena ketagihan makan di tempat kerjanya itu. Hanya saja ada pula satu ataupun dua pelanggan yang mengatakan makanan di rumah makan tersebut enak jika dimakan di tempat, tetapi rasanya berubah menjadi hambar dan basi saat dibawa pulang. Putri yang tidak terlalu menggubris kabar tersebut, suatu hari berinisiatif membawakan makanan untuk Sari. Dia juga ingin menemui orang yang sudah berjasa mencarikannya pekerjaan itu setelah beberapa lama tidak bertemu. Dia yang seharusnya libur, hari itu sengaja datang ke tempat kerjanya untuk membelikan makanan dari sana. Putri pun lalu datang ke rumah Sari sambil menenteng ayam goreng serta sambal yang selalu dibanggakan rumah makan tempatnya bekerja. Sari, panggilnya kepada Sari yang kala itu sedang asik bermain handphone di pelataran rumah. Putri, mampir sini. Kita duduknya di sini aja tapi ya. Di dalam panas banget. Udah ada dua kipas, tapi nggak ada sejuk-sejuknya. Sari melambaikan tangan pada Putri agar segera mendekat. Putri tentu saja langsung mendekat. Dia juga menyerahkan bungkusan yang dibawanya. Nih, buat makan malam. Waduh, jangan repot-repot harus Put. Kalau mau main ya main aja lah, nggak usah bawa-bawa oleh-oleh segala. Meskipun berbicara begitu, Sari pun tetap menerima bawaan Putri dengan senang hati. Ini dari tempat kamu kerja ya? Putri mengangguk. Iya, baru dimasak jadi masih hangat. Iya nih masih hangat. Sari lalu menyuruh suaminya untuk mengambilkan piring untuk menyimpan ayam goreng yang dibawakan Putri tadi. Dia mencubit sedikit daging ayam itu, memasukkannya ke dalam mulut, lalu ekspresi wajahnya berubah. Ia bergegas meludahkan makanan yang baru saja masuk ke dalam mulutnya dan bergidik jijik. Kenapa mbak? Putri bertanya keheranan. Ini beneran baru dimasak? Sari mengendus ayam dan sambal di piring, kemudian meletakkannya di tempat yang agak jauh. Sumpah mbak, beneran baru dimasak. Tadi aku minta dibuatkan yang baru supaya pas nyampe sini ayamnya masih hangat. Putri mendekati piring tersebut. Ia meniru tingkah Sari dengan cara mencicipi sedikit daging ayamnya. Ekspresi Putri pun tak jauh berbeda dengan Sari. Rasa ayam goreng rempah yang biasanya sangat enak itu terasa seperti makanan yang sudah basi. Ada lendir, kekuningan yang membuat dagingnya lengket, bau busuk tercium dari sambal.
Jangan-jangan mereka ngasih masakan kemarin lagi, ujar Sari sambil mengusap bibirnya dengan tisu beberapa kali. Ia masih merasa jijik. Gak mungkin, Mbak. Tiap hari itu stok jualan selalu habis loh. Jadi kami harus selalu memasak masakan yang baru untuk dijual hari ini. Putri menjawab apa adanya, tetapi ia juga merasa bingung. Kejadian itu membuat Putri terus bertanya-tanya sehingga di keesokan harinya dia pun sengaja menemui Arif. Kebetulan Arif saat itu terlihat sedang tidak terlalu sibuk karena rumah makan belum buka, jadi Putri pun memberanikan diri untuk bertanya. Mas Arif, bisa bicara sebentar? Arif mengangguk. Ia lalu duduk di salah satu bangku dengan satu tangannya memegang handphone sehingga ia tak benar-benar mendengarkan ucapan Putri. Kalau lagi sibuk, nanti aja deh mas. Putri kehilangan minat untuk mengobrol dengan Arif karena Arif hanya memberikan sedikit perhatian padanya. Ya elah, ngambak. Ledek Arif yang lalu meletakkan handphonenya di atas meja. Mau ngomong apaan sih? Mau kasbon. Bibir Putri manyun beberapa senti. Perkiraan Arif membuatnya merasa kesal. Akan tetapi dia segera mengabaikan perasaan tersebut dan memilih berbicara mengenai pengalaman yang dialaminya kemarin. Wajah Arif yang tadinya nampak ramah berubah menjadi lebih serius. Ia tak lagi tersenyum, matanya memandang tajam ke arah Putri. Terus lu bilang apaan ke Sari? Ya aku bilang kalau semua makanan itu fresh. Tapi aneh kan ya, makanannya yang baru dimasak tapi rasanya jadi aneh begitu. Lebih mirip makanan basi yang dipanaskan gitu. Putri menjawab apa adanya. Lain kali lu jangan pernah beli buat dibungkus, Put. Langsung makan di sini aja. Kalau lu mau traktir temen lu, ajak aja mereka ke sini. Arif lalu berdiri dengan postur kaku. Tapi mas, Putri masih mencoba berbicara dengan Arif, tetapi seniornya itu sudah menjauh pergi. Putri yang ditinggal seorang diri pun hanya bisa memandang heran atas perubahan sikap dari Arif. Akan tetapi dia tidak memiliki banyak waktu untuk melamun. Sesaat setelah rumah makan dibuka, pelanggan langsung berdatangan menyesaki ruangan. Putri pun segera disibukkan dengan kegiatan membersihkan meja yang baru saja ditinggalkan oleh sekelompok pelanggan. Ia menyapu remah-remah, mengelap sisa sambal yang menempel di meja. Di meja sebelahnya, ada seorang ibu yang sedang makan bersama anaknya yang berusia sekitar 5 tahun. Berbeda dengan anak seusianya, anak itu tampak lebih pendiam dan tak banyak bicara. Dan saat Putri sedang membersihkan meja, dia mendengar anak itu berbicara dengan suara lirih. Mah, lihat deh mah. Masa ada kakak wajahnya serem ngeluarin air liur di sana itu. Putri tersentak kala mendengar ucapan si anak. Ia merasa merinding tetapi berusaha bersikap tenang. Matanya melirik ke arah yang ditunjuk oleh anak tersebut, mengira dia juga akan melihat sesuatu yang aneh. Namun yang dia lihat hanyalah para pelanggan yang sedang lahap memakan hidangan di depannya tanpa ada tanda-tanda sesuatu yang janggal. Rasa penasaran yang tinggi membuat Putri mendekati meja anak itu dengan hati-hati. Adik, memangnya lihat apa tadi? Ibu anak itu tersenyum sopan. Ia tampak terkejut karena tidak mengira jika ada salah satu karyawan yang mendengar ocehan sang anak. Bukan apa-apa mbak, dia memang begitu suka berhayal seperti itu. Ia pun lalu bangkit dengan terburu-buru, lantas mengajak anaknya keluar sebelum Putri sempat bertanya lebih lanjut. Setelah selesai membersihkan meja yang kotor, Putri lalu berjalan menuju ke arah dapur untuk membawa peralatan makan yang kotor. Seperti biasa, dia harus melewati ruangan yang selalu tertutup rapat itu. Matanya kembali melirik ke arah pintu yang tertutup, lalu ia mempercepat langkahnya. Bulu kuduknya kembali meremang saat ia teringat kejadian-kejadian aneh yang pernah ia alami di dapur. Putri bertemu dengan salah satu tukang masak yang kala itu sedang sibuk menyiapkan pesanan. Pak Budi maaf, Mas Arif di mana ya? Kata Putri untuk memulai percakapan. Ia sedikit canggung pada lelaki yang hampir seumuran dengan bapaknya itu. Di depan kayaknya Put. Tumben kamu nyariin dia, jawab Pak Budi sambil terus memotong-motong sayuran. Hmm, aku mau cerita sesuatu ke Pak Budi, tapi jangan sampai Mas Arif tahu. Nanti dia marah lagi karena mikir aku juga cerita yang aneh-aneh. Putri mendekati Pak Budi sambil menghela nafas panjang. Cerita apa sih?
Putri mulai menceritakan tentang apa saja yang terjadi kemarin dan apa yang baru saja didengarnya dari anak kecil tadi. Pak Budi menggeleng sambil tertawa. Jangan diambil pusing kalau masalah begitu. Mungkin aja anak yang kamu lihat tadi memang punya kemampuan khusus, jadi dia bisa melihat makhluk halus. Jadi, menurut Bapak di sini memang angker? Tanya Putri dengan mimik ketakutan. Memang sering ada penampakan. Ya, kalau dibilang sering ya enggak juga. Tapi ya memang ada yang pernah lihat perempuan berbaju merah sih di depan sana. Pak Budi meletakkan pisaunya di atas meja. Jangan pernah merasa takut yang berlebihan, Put. Yang namanya juga makhluk halus. Mereka pasti ada di mana-mana. Tapi kan serem, Pak. Saut Putri pendek. Ya kalau menurut saya sih lebih seram manusia yang rela melakukan apa saja demi mendapatkan semua keinginan mereka. Pak Budi mengalihkan pembicaraan mereka. Kamu mau bantu-bantu di dapur? Apa mau ke depan lagi? Putri menatap api di kompor yang menyala besar. Hawa panas begitu terasa di dapur. Ia pun lalu mundur perlahan sambil tertawa canggung. Aku mau beres-beres di dalam saja, Pak. Ya udah sana, keluar. Pak Budi melambaikan tangan, menyuruh Putri segera meninggalkan area dapur. Putri segera menuruti perintah dari Pak Budi, tetapi baru saja beberapa langkah ia berjalan, tiba-tiba Pak Budi memanggilnya kembali. Ya Pak, ada apa? Lain kali kalau kamu ada masalah seperti ini, langsung cari saya aja, Put. Jangan ngomong ke Arif, dia nggak suka. Bisa-bisa kamu dipecat nanti karena dianggap suka menyebar omong kosong. Pak Budi berbisik di telinga Putri. Dan ingat pesanku, jangan pernah dekat-dekat ruangan itu. Putri mengerutkan dahi, dia tidak mengerti kenapa Arif bisa sangat marah hanya karena pertanyaan yang diajukan oleh Putri. Namun, dia memilih untuk mengangguk dan setuju pada saran Pak Budi. Putri sadar mencari pekerjaan itu tidaklah mudah, jadi lebih baik dia tetap menurut agar bisa mempertahankan pekerjaannya. Putri pun kembali menjalankan rutinitasnya seperti biasa, membersihkan meja dan melayani para pelanggan. Ketika rumah makan sudah tutup, saatnya ia membuang sampah. Dengan kantong sampah di tangan, Putri lalu melangkah keluar melalui pintu belakang restoran. Udara malam yang sejuk menyegarkan pikiran yang lelah, akan tetapi langkahnya terhenti. Pandangannya tertuju pada sesuatu yang tidak biasa. Di dekat pintu belakang, Putri melihat lelaki yang dikenalnya sebagai pemilik rumah makan itu. Lelaki itu membawa nampan anyaman berwarna coklat. Di atas nampan itu terdapat rokok klobot, kopi hitam, bunga setaman, satu ayam utuh dan tak apa lagi. Aroma kemenyan menyertai pemilik rumah makan itu, sehingga Putri sampai menutup hidung karena ia tak suka baunya yang identik dengan setan itu. Putri terus memperhatikan dengan seksama saat pemilik rumah makan itu membawa nampan, membuka pintu yang terlarang baginya dan rekan-rekan karyawan lain. Dengan langkah hati-hati, Putri mengikuti bosnya dari kejauhan. Ia penasaran dengan apa yang akan terjadi. Pintu ruangan sedikit terbuka. Cukup bagi Putri untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Putri mendekat dengan perlahan. Rasa penasarannya mengalahkan rasa takutnya. Dan ketika ia mengintip ke dalam ruangan, Putri begitu terkejut, mulutnya ternganga lebar. Di dalam ruangan yang remang-remang itu terlihat sesosok wanita berpakaian merah kusam dengan rambut panjang yang menjuntai, kakinya tidak menyentuh lantai, melayang di lantai, matanya tertutup. Tetapi Putri dapat mendengar suara isak kesakitan dari perempuan yang ada di dalam ruangan itu. Putri ingin berteriak meminta tolong, tetapi suaranya seolah terkunci rapat di tenggorokan. Seluruh bagian tubuhnya terasa lumpuh, tidak bisa bergerak atau sekedar berbicara. Jantung Putri berdebar kencang, keringat dingin mengalir deras di pelipisnya. Dalam keadaan demikian, Putri tidak menyadari bahwa bosnya sudah menoleh dan menyadari kehadirannya. Lelaki itu menatap Putri dengan tatapan tajam, seakan mengerti apa yang baru saja terjadi. Ia berjalan mendekati Putri dengan tergesa, lalu menariknya masuk. Cepat masuk sini. Putri tidak bisa menolak. Dengan langkah kaki gemetar, ia mengikuti sang pemilik rumah makan itu masuk ke dalam ruangan. Di dalam ruangan, bau kemenyan yang menyengat membuat kepalanya semakin pusing. Lelaki itu kemudian berkata, "Apa si Arif itu nggak pernah ngasih tahu kamu, ha?
supaya jangan dekat-dekat sini. Putri tidak bisa menjawab, bibirnya pucat pasi, lidahnya terasa keluh. Dia hanya mengangguk, lalu menggelengkan kepala tiap kali ditanya. Keesokan harinya, Putri mengalami demam tinggi. Dia pun tidak bisa bekerja sehingga terpaksa meminta izin sakit pada Arif. Akan tetapi, yang terjadi kemudian sungguh di luar dugaannya. Hari itu, Arif sengaja datang ke tempat kos Putri. Ia membawa amplop tebal berisi lembaran uang 100 ribuan. Tadi bos nitipin uang ini. Dia juga bilang kalau mulai besok lu gak perlu datang kerja lagi. Kalau bisa sih hari ini juga lu balik aja ke kampung halaman lu. Arif lalu meletakkan amplop di atas meja. Oh iya, si bos juga udah mesenin tiket bus malam. Jadi lu langsung bisa siap-siap pulang kampung hari ini juga. Putri yang masih dalam keadaan shock, tidak punya pilihan lain selain menerima keputusan itu. Malam harinya, ia naik bus yang telah dipesankan oleh mantan bosnya. Ia pulang dalam keadaan sakit. Badannya menggigil, wajahnya merah padam karena demam tinggi. Keluarganya pun langsung ribut kala melihat keadaan Putri yang pulang kampung dalam keadaan sakit. Setelah beberapa minggu kembali ke kampung halaman, Putri tak kunjung sembuh. Berbagai macam obat sudah diminum Putri, tetapi dia masih tetap sakit. Keluarganya bingung karena tidak tahu apa yang terjadi pada Putri. Terlebih lagi ketika Putri mulai berbicara sendiri, meracau tentang sosok-sosok yang tidak terlihat di mata orang lain ketika dibawa ke rumah sakit. Keadaan Putri memang sedikit membaik selama dirawat di sana, namun dia akan kembali kambuh apabila dibawa pulang ke rumah. Keluarga Putri pun semakin khawatir melihat keadaan anaknya. Mereka mencoba berbagai cara untuk mengobati Putri, mulai dari pengobatan medis hingga non-medis. Sampai suatu hari, ada tetangga mereka yang menyarankan agar Putri diruqyah di salah satu pesantren milik kiai yang cukup terkenal di daerah Jawa Timur. Sejak rutin dibawa berobat ke sana, keadaan Putri pun perlahan-lahan mulai membaik. Panas badannya kembali normal, Putri pun kini juga tidak meracau lagi. Meskipun begitu, keadaan Putri sangat memprihatinkan. Rambutnya yang panjang mengalami kerontokan parah karena sempat panas tinggi dalam waktu yang cukup lama. Badannya juga kurus kering karena ketika sakit Putri sulit sekali untuk makan. Dulu tiap kali dipaksa makan, Putri selalu memuntahkan kembali makanan yang masuk ke dalam perutnya. Kejadian ini baru terjadi beberapa bulan yang lalu. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah yang sangat luar biasa dan misterius banget ya. Jadi di awal tuh kayak apa ya? Kayak mengalir, asik, santai, menceritakan tentang seorang wanita ya yang datang dari daerah ke ibu kota untuk mengadu nasib, sampai beberapa kali ganti kerja sampai dia akhirnya bekerja di satu rumah makan yang ternyata memiliki misteri di dalamnya. Mungkin teman-teman juga pernah ya merasakan beberapa, kita kalau kita makan di situ enak, tapi dibawa pulang rasanya nggak enak. Tapi sebenarnya sih tidak semua tempat makan yang kita bawa pulang tuh rasanya nggak enak itu melakukan pesugihan, mungkin enggak ya. Karena mungkin ada beberapa faktor. Contoh seperti misalkan makanan-makanan berkuah, kalau kita bawa pulang kan berarti sudah tidak hangat lagi, jadi pastilah nggak enak ya. Atau seperti yang jenis daging-dagingan gitu, pastinya udah nggak hangat lagi, jadi kurang enak mungkin aja. Tapi memang yang pernah saya tahu, yang pernah saya baca, memang ada beberapa jenis tipe-tipe pesugihan yang seperti itu. Yang salah satu contoh ya yang melakukan pesugihan adalah ketika dibawa pulang masakan yang gak enak. Ada, memang pernah saya baca seperti itu. Tapi saya di sini menegaskan bahwa tidak semua yang seperti itu berarti melakukan pesugihan. Jadi itu aja. Dan kita kembali ke kisahnya tadi. Di sini memang salah satu ini ya, meyakini diri itu sulit. Jadi kita kayak didorong rasa penasaran di situ. Si Putrinya ini harusnya nggak usah terlalu bahasa anak sekarang mungkin kepo ya. Jadi ya kita niatin kerja, mencari nafkah, udah kerja aja. Di situ kan dia cuma dibilang jangan pernah lu ke ruangan situ, jangan pernah masuk, apalagi masuk ya ke dalam ruangan itu. Udah stop kan. Tapi akhirnya dia karena mungkin ya memang sudah garisnya juga sih, harusnya dia masuk ke dalam situ, harusnya dia melihat, mengetahui apa yang dilakukan bosnya di ruangan itu. Dan kalau saya coba telaah, mungkin kan di sini sudah ada pertama salah satu anak kecil yang mungkin punya kemampuan khusus melihat.
Akhirnya dia melihat sosok yang gadis berbaju merah yang meneteskan air liurnya. Terus di malam harinya Putri juga melihat bagaimana si bos masuk ke dalam ruangan itu, dan di dalam ruangan itu ada wanita dengan ciri-ciri yang sama yang sedang merintih kesakitan. Dan di sini si bos itu langsung parah ya, bertindak cepat banget. Dia langsung mulangin si Putri ke kampung, dikasih duit, pesangon. Dan kisah ini kan baru beberapa bulan yang lalu, jadi mungkin sampai saat ini Putri masih dalam keadaan yang kurang baik-baik saja ya setelah diobati. Tapi alhamdulillah setelah berobat medis lalu dilanjutkan dengan ruqyah di salah satu pesantren yang ada di Jawa Timur, keadaan Putri berangsur-angsur membaik walaupun memang belum bisa kembali normal seperti biasanya. Tapi mari kita doakan semoga Putri bisa kembali sehat seperti sedia kala, dan biarkan apa yang sudah terjadi sebagai pengalaman hidup saja. Banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah barusan ya. Dan luar biasa Mbak Kenanga Kinasih, kisahnya keren banget. Semoga bisa menghibur teman-teman para pecinta penikmat horor misteri ya. Lebih khususnya lagi bisa menghibur kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Dan silakan buat teman-teman mungkin yang punya pendapat lain, yang punya komentar lain, ataupun hanya sekedar saling menyapa, bisa dituliskan di dalam kolom komentar. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat yang suka dengan video barusan bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, atau bisa juga dong di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat yang baru gabung atau yang sudah lama gabung ternyata lupa belum subscribe, diklik dong tombol merah subscribe-nya, lonceng notifikasi juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Extreme kami upload di setiap malam, setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat atau jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang apabila mungkin berkenan dibagikan di channel kami yang berdasarkan kisah nyata yang dari pengalaman pribadi, silakan bisa menghubungi kami di nomor telepon yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk audio, voice note boleh, senyamannya teman-teman aja. Buat yang sudah mengirimkan kisah kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum dibawakan, harap bersabar karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Jangan lupa bahagia, tapi jangan pernah pura-pura bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.